Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini Senin 13 Mei merupakan pekan Paskah ke-7. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bacaan dari Injil Suci menurut Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Mari sebelum kita merenungkan dan mendengarkan bacaan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai hidup kami. Syukur kepada-Mu ya Allah, Engkau telah memberi kekuatan di setiap langkah hidupku. Bantulah aku agar senantiasa menyadari kehadiran Roh-Mu, sehingga aku dapat memilih sesuatu yang benar, yang bukan dari kemauanku sendiri. Ya Allah, Roh Kudus, kuatkanlah kehendak-Mu dalam diriku dan langkahku sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga apa yang kita renungkan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat sekarang, Engkau berkata-kata terus terang dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, apa yang diharapkan Yesus dari murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka? Pertama-tama, percaya kepadanya. Percaya bahwa Yesus datang dari Allah, seorang yang telah dikenal dan mengenal sekian lama. Pasti berbeda dengan seseorang yang baru saja dikenal. Para murid rasanya sudah cukup mengenal siapakah dia, sehingga kalaupun masih ada yang mereka tidak mengerti, biarlah itu menjadi bagian dari dinamika pengenalan terus-menerus. Para murid diharapkan menguatkan hati sebagai pusat pribadi manusia, tidak seperti kekerasan hati untuk menolak penyelamatan, tetapi teguh berpegang pada Yesus. Menguatkan hati untuk tidak menyembah atau berpaling kepada Allah yang lain, tetapi menguatkan hati untuk menjadi saksinya di dunia ini. Di sini kita bisa melihat Paulus yang dipakai menjadi alatnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Yesus akan memasuki saatnya penderitaan dan kemuliaan, demikianlah para murid senantiasa berada dalam situasi itu. Situasi ketegangan yang tampaknya paradoks dihayati di dunia ini. Mereka telah selamat karena percaya kepada Kristus, sekaligus masih menantikan kedatangannya kembali. Mereka bahagia karena mengenal Kristus, sekaligus akan menderita selama masih hidup di dunia ini. Inilah situasi kita juga. Adik-adik, semoga bacaan hari ini menumbuhkan kembali semangat kematiran dan militansi dalam beriman kita, sehingga pada saat ada penganiayaan, godaan, kesulitan dalam beriman, kita tidak meninggalkan iman, tetapi tetap setia karena Kristus yang akan selalu menguatkan dan menyertai kita.
Keberanian untuk menderita di tengah dunia karena Kristus dan Injil harus menjadi prioritas kita. Penderitaan dan penganiayaan karena Kristus bukanlah tanpa makna, sebab melalui pengalaman itulah kita semakin mampu melihat Roh Kudus berkarya menyertai kita. Kita akan selalu mampu melewati saat-saat genting kehidupan kita apabila kita berjalan bersama dengan Yesus. Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita lanjut dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.